Salah satu what to buy house yang ada di area Waterfront Citraland. Nah, ini wajib kamu tahu karena selain fasadnya yang menarik dan luas bangunan yang besar, harganya ini masih di angka 7 M-an. Buat yang penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Nah, sekarang aku ada di area Waterfront Citraland guys. Aku mau nge-review salah satu rumah terbaru yang barusan jadi di sini. Ini one of the best value house yang harus kamu tahu nih. Kenapa seperti itu? Karena luasnya ini sudah 240 dengan luas bangunan 400-an. Kamu masih dapat rumah ini model level minimalis seperti ini. Ini harganya masih 7,5 M-an. Jadi ini benar-benar menarik banget. Kenapa? Karena selain luas tanahnya juga luas, bangunannya juga gede banget. Ini juga sudah punya 5 kamar tidur di dalamnya, dan ini speknya wow, keren banget. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Fasad depannya ini juga sudah menarik dengan travertin dan juga perpaduan batu alam yang ada di sisi kanan kirinya. Dan ini juga ada permainan panel-panel kayu di lantai 2 dan lantai 3-nya. Serta ini juga ada di lantai satunya pun kanopinya pakai ini. Area kayak kanopi di depan pintu ya. Nah, ini area jalannya pun juga cukup besar. Ini cukup untuk 3 mobil. Dan di sini kita juga sudah punya area carport yang cukup untuk 2 mobil besar ya. Ini bukan mobil kecil-kecil. Jadi karena dimensinya 12, tentunya area carportnya pasti besar. Dan finishingnya di samping sini juga area depan rumahnya juga sudah pakai finishing kamprot ya. Dan di sini juga kamu bisa taruh area taman di depan pintu masuknya persis. Nah, ini juga punya area garasi ya. Garasinya ini cukup untuk 1 mobil, nggak banyak. Dan ini juga sudah dikasih garasi besi kayak gini, yang juga sudah ada kacanya. Dan garasinya seperti ini ya, cukup 1 mobil. Dan sekarang kita mau naik masuk ke rumahnya dulu. Tapi kita akan bahas area depannya ini yang pakai batu alam ya, jadi kelihatan keren banget. Dan ini juga sudah ada jendela besar, tapi ini menuju ke arah kamar lantai 1. Naik sedikit, kita akan ketemu dengan area depan dan area foyer rumah ini ya. Nah, di sini area foyernya kalian bisa taruh sepatu atau apapun itu di sini ya. Dan ini pintunya besar dan tinggi banget, floor to ceiling 4 meter ada lebih. Ini juga sudah menggunakan kayu solid, dia pakai kayu merbau ya. Jadi kesan mewah dan kuatnya ini dapat banget, solid banget lah. Nah, ini juga pintunya juga sudah menggunakan smart door lock. Nah, ini mereknya merek Paloma. Dan di daerah setelah masuk pintu utama ini kita akan bertemu dengan area ruang tamu ya. Ini juga sudah menggunakan keramik Wisma Sehati 80 x 160, dan di atasnya juga sudah ada permainan drop ceiling ya. Ini pun ruang tamunya terkesan lebih private. Kenapa? Karena areanya agak mengecil di sini, dan sini juga sudah ada area powder room. Powder room untuk tamunya juga sudah disiapkan ya, sudah ada exhaustnya, dan ini sudah full keramik dari bawah sampai ke atas, motifnya abu-abu. Dan ini juga sudah speknya pakai toto semuanya ya. Nah, begitu dari powder room ini kita akan masuk ke area living roomnya, main roomnya di sini. Ini konsepnya open space. Jadi dari ujung ke ujung ini los, nggak ada sekat sama sekali. Nah, tapi ini juga sudah area untuk pantry-nya juga sudah disiapkan persis di posisi sini. Ya, ini area untuk pantry-nya di sini. Dan pintu ini merupakan pintu untuk menuju akses asisten rumah tangga. Uniknya, area living room-nya ini juga sudah punya permainan drop ceiling dan juga hidden lamp. Jadi, kalau hidden lamp biasanya di samping-samping, ini di tengahnya guys. Jadi, kelihatan kayak ada turunannya dan ada bagian yang menonjol. Dan ini juga sudah dikasih spotlight 6 ini. Jadi, benar-benar areanya itu di sini, area utamanya. Dan ini terhubung langsung dengan area taman belakang. Ini taman kering ya. Di sini juga sudah dipakai finishing kamprot, sudah ada panel-panel kayunya, dan ini yang paling penting di sini. Ini juga dibikin bisa dibuka semua, jadi kayak semacam kayak pintu sliding dari kaca. Jadi ini bisa kalian buka di open seperti ini supaya kesan open space-nya dapat banget.
ya kan. Nah, dari sini kita juga bisa langsung terhubung ke area kamar asisten rumah tangga yang ada di samping sini, ya. Ini ada di sini, dan itu juga sudah ada kamar mandinya. Sedangkan tangga yang di sini, ini akan naik ke arah jemuran yang ada di lantai 2. Tapi kita nggak bahas itu, karena kita akan membahas area depannya dulu ini. Di area depan sini, ini juga sudah punya satu kamar tidur. Ini gede banget ya guys, dimensinya kurang lebih sekitar 5 kali 4 lah kurang lebih ini, kalau nggak 6 kali 4 ya. Sudah ada permainan drop ceiling, jendelanya juga besar, dan ini cocok banget untuk orang tua karena sudah ada area kamar mandinya. Jadi kamar mandi untuk bawah ini juga sudah ada lengkap ya, keramiknya juga sudah sama pakai Wisma Sehati juga. Tapi ini untuk area showernya juga sudah dibikin terpisah, motifnya juga beda banget. Nah ini ya, dan ini juga sudah punya area untuk sirkulasi udara, jadi sudah ada kaca salib. Kalau kalian merasa ini perlu kasih exhaust, kalian tinggal pasang exhaust di atas ini. Speknya sama, juga sudah menggunakan tutu ya. Nah lanjut, kita akan menuju area servisnya sedikit ya. Jadi dari area servis ini sebenarnya bisa terhubung langsung ini dengan dapur kotor. Jadi area dapur kotornya ada di sini. Ini juga sudah punya top table, warnanya juga sudah disesuaikan dengan tone warna rumah ini ya. Tapi untuk servis area dia pakai keramiknya warna putih 60x60. Dan ini juga sudah dikasih sink. Nah, rumah ini juga sudah punya area split level. Jadi sebelum naik split level kita bahas dulu tangganya. Ini dimensinya kurang lebih juga 120 ya, gede, dan ini juga sudah punya dikasih list kayu seperti ini ya, dan juga sudah ada lampunya. Handle-nya juga sudah pakai kayu. Nah ini kamar tamu yang pertama lah kalau saya boleh bilang, karena nggak terlalu tinggi. Ini kurang lebih tingginya sekitar 2,5 meter ya, sampai 3 meter, 2,5 lah lebih tepatnya ini, kalau nggak 275. Sudah ada permainan drop ceilingnya, dan ini juga sudah punya area kamar mandi dalam. Jadi kalian mau pakai ini sebagai ruang tamu, kamar tamu atau ruang kerja, ini juga bisa banget. Nah kita akan naik ke lantai 2. Nah lantai 2 nya ini pun, ini tangganya tentunya lumayan tinggi. Kenapa? Karena supaya floor to ceilingnya pun dapat tinggi banget bangunannya. Ini penampakan lantai 2 nya. Ini kalau kita lihat floor to ceilingnya pun tinggi banget. Ini kurang lebih sekitar 4,5 juga ya. Dari lantai 1 yang lantai 2 itu juga tinggi-tinggi jadi floor to ceilingnya. Sudah bisa kalian bikin area living room di daerah sini ya. Ini cukup besar. Kalau kita hitung sih 3,5 kali 5 lah ini area living roomnya. Terhubung langsung dengan area balkon. Nah ini yang aku bilang tadi pakai travertin itu di sini. Jadi fasadnya ini keren banget, dan juga sudah dikasih hidden lamp. Jadi kalau malam tambah kelihatan keren. Untuk pembatas balkoninya ini juga sudah dikasih aluminium serta tempered glass ya. Jadi supaya lebih aman. Nah di lantai 3 ini juga punya 3 kamar anak. Ini kamar anak yang pertama. Ini yang paling besar sih. Kalau dihitung-hitung secara dimensi ini sekitar 4,5 kali 7 kalau dihitung sama kamar mandi dalamnya. Dan ini juga sudah punya area skylight, tapi nggak semua ya. Jadi area kamar mandi tertentu itu sudah punya skylight, dan kalau yang kali ini juga sudah ada exhaustnya juga sudah ada jendela. Jendelanya juga tinggi, ini dan besar ya. Ini kalau secara lebar 3 meter ada ini, 3 meter, dan tingginya ini kurang lebih juga 3 meter. Sekarang kita menuju kamar anak yang kedua. Ini kamar anak yang kedua juga cakep, meskipun nggak sebesar yang tadi ya. Ini juga sudah dikasih permainan drop ceiling serta hidden lamp. Nah kali ini jendelanya sih nggak terlalu besar itu, ini dimensinya paling 2x3, 2x3,5 lah ya. Terus juga sudah ada kamar mandi dalam. Overall sih kamar anaknya lumayan besar-besar.
Tapi yang paling menarik itu, kalau boleh aku singgung, itu kamar utamanya. Kenapa? Di kamar utama ini seakan punya beberapa ruangan terpisah, guys. Kayak ibaratnya ini entrance ini sebagai foyer-nya, jadi kalian kalau mau taruh-taruh barang-barang kalian bisa di sini. Kalau belok ke kanan, ini area kamar tidurnya. Jadi sudah punya area yang sedikit terpisah. Jadi ranjangnya di situ, ini area nonton TV-nya. Situ betulnya tengah-tengah kalian bisa taruh sofa juga bisa. Ini juga sudah punya area jendela dengan 4 bingkai ya. Jadi besar dan juga lebar banget ini. Tingginya kurang lebih 3, lebarnya kurang lebih sekitar 3,5 kalau yang ini. Ini juga sama, dan di sebelah sini ini juga sudah punya area untuk walking wardrobe dan juga sudah dikasih permainan drop ceiling seperti ini. Jadi benar-benar spotlightnya ada di tengah. Ini kalian bisa atur jadi satu lingkaran penuh area walking wardrobe, dan juga meja riasnya kalian bisa taruh sini. Nah, ini area kamar mandi dalamnya. Nah, ini juga sama modelnya. Jadi, tapi untuk klosetnya ini jauh lebih mewah. Merek Totonya ini yang lebih mahal ya. Sudah ada permainan drop ceilingnya juga, dan juga sudah ada spotlightnya. Bayangin, ini juga punya spotlight loh. Jadi kalau kita nyalakan, lah spotlightnya seperti ini. Nah, rumah ini harganya masih 7,5 M-an guys. Padahal kalau di tempat-tempat lain harganya pasti jauh lebih tinggi. Dan speknya ya kurang lebih mirip-mirip lah. Jadi kalau aku boleh bilang, ini salah satu worth to buy banget untuk area Citraland, terutama area waterfront. Nah, buat kalian yang penasaran, pengen survei lokasi, pengen tahu detailnya, nggak usah ragu-ragu, hubungi Yudi. Nomor Yudi ada video ini, link juga ada di bio. See you on the next video.